Ada hal-hal urgent yang harus diketahui sehubungan dengan pengisian DRH P3K paruh waktu. Apa saja itu? Jadi gini kawan-kawan. Pengisian DRH untuk P3K paruh waktu yang sedang berjalan dan menurut jadwal akan berakhir pada 22 September 2025 besok. Sepanjang periode pengisian ini, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya tentang berbagai kendala pengisian DRH tersebut. Dari berbagai pertanyaan yang masuk, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi dan menurut saya menjadi hal yang krusial untuk diketahui oleh semua kawan-kawanku calon P3K paruh waktu. 1. Menurut saya ini yang paling urgent dan harus segera ditindaklanjuti karena waktunya terbatas, yaitu adanya perbedaan data antara jabatan atau pendidikan yang tertera pada isian formulir DRH SSC-ASN dengan data yang dimiliki. Contoh, pendidikannya S1, tapi yang tertera itu SLTA. Atau malah sebaliknya, pendidikannya SLTA, tapi yang tertera S1. Atau misalnya jabatannya guru matematika, tapi yang tertera adalah guru kelas. Atau sebaliknya. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang seperti ini, langkahnya adalah silahkan isikan DRH-nya dengan data yang tertampil pada SSC-ASN atau pada form isian DRH, tetapi upload dokumen yang dimiliki. Ini akan terlihat berbeda, tapi untuk sementara tidak apa-apa. Yang penting dapat menyelesaikan pengisian DRH. Setelah pengisian selesai, untuk kasus ini segera melapor. Sekali lagi, segera melapor ke BKPSDM tentang adanya perbedaan data tersebut agar dapat segera diverifikasi kembali sesuai dengan kondisi faktualnya. Sekali lagi, untuk kesalahan ini urgent ya, segera melapor untuk dilakukan verifikasi faktual oleh BKPSDM. 2. Sampai dengan saat ini, hanya dokumen SKCK yang dapat disusulkan. Artinya, pada saat pengisian DRH, untuk form SKCK dapat dikosongkan sementara, yaitu diberi tanda minus atau 0 pada form isian SKCK, kemudian lanjutkan pengisian DRH sampai finish. SKCK nanti dapat disusulkan pada saat periode pengusulan NI P3K. Dan yang harus diingat, selain SKCK, tidak ada dokumen lain yang dapat disusulkan kemudian. 3. Ada kesalahan upload dokumen. Kesalahan upload ini saya bagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kesalahan mayor, dan yang kedua, kesalahan minor. Kesalahan mayor ini misalnya kesalahan dokumen yang jelas berbeda dari yang ditentukan. Contohnya, upload dokumen tertukar, atau ijazah hilang, atau dokumen pernikahan tidak lengkap, dan sejenisnya. Segera lapor ke BKPSDM untuk verifikasi aktual. Sedangkan kesalahan minor adalah kesalahan kecil karena kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan yang tidak sama persis dengan yang disyaratkan. Misalnya, salah pengetikan alamat, kemudian pernyataan 5 poin yang tidak diberi tanggal, dan sejenisnya. Silakan melapor ke BKPSDM untuk meminta arahan lebih lanjut terkait fatal atau tidaknya kekeliruan yang terjadi. Kemudian, kalau sesudah resume dan merasa ada yang salah atau keliru dengan dokumen yang diupload atau data yang diinputkan bagaimana? Silakan segera melapor ke BKPSDM tentang kekeliruan atau kesalahan yang terjadi agar segera dapat ditindaklanjuti sehingga tidak mengganggu pengusulan NIP3K-nya. Setelah selesai proses pengisian DRH, saran saya pastikan HP dengan nomor kontak yang sesuai dengan isian SSC-ASN itu selalu aktif untuk mengantisipasi jika ada pihak BKPSDM atau pansel yang menghubungi terkait dengan kelengkapan dokumen atau kekurangan data yang mungkin terjadi dalam pengusulan NIP. Saran saya tetap waspada terhadap berbagai macam kemungkinan penipuan. Pastikan nomor yang menghubungi Anda adalah nomor resmi call center panitia seleksi di instansi masing-masing. Biasanya nomor ini tertera pada pengumuman resmi pada instansi masing-masing. Jika ada nomor asing yang menghubungi Anda, silakan mengkonfirmasi ke nomor call center resmi untuk memastikan kebenarannya. Oke, ada pertanyaan lagi?